Karena saya sebenarnya ingin mengantarkan Gramsci masuk dalam kerangka analisis ini. Saya menyediakan beberapa PPT, 20 PPT di sini. Ya. Nah, 19 PPT ya. Saya sebenarnya ingin memasukkan Gramsci. Jadi Gramsci itu meskipun dia tidak menghasilkan karya, tidak menghasilkan buku, dia cuma curhat-curhatan, nulis ore-orean aja selama di penjara, tapi diambil idenya oleh orang-orang Marxis, ya, tentang adanya praktek dominasi yang dilakukan oleh kaum intelektual dan kaum yang bermoral. Ini yang disebut dengan kepemimpinan apa tadi? Kepemimpinan moral. Orang yang berhasil menjalankan kepemimpinan moral sama saja dia sudah mengantongi legitimasi. Sebuah kepemimpinan harus mempunyai legitimasi. Kalau legitimasi berarti dia mau mendominasi kek, mau menjajah kek, mau mengeksploitasi, nggak ada masalah. Karena ini adalah diterima melalui suatu proses budaya yang bernama hegemoni. Hegemoni adalah ideologi terselubung yang bekerja melalui ranah budaya untuk menciptakan legitimasi. Ya, seperti itu. Oke, sebelum masuk ke Gramsci, kita masuk ke negara dan elit ya. Jadi kalau dalam perspektif Marxis, istilahnya itu kelas yang dominan. Kelas yang dominan itu adalah kelas yang menguasai sumber daya ekonomi. Tetap konteksnya, analisisnya, metodenya adalah materialisme dialektika. Dominasi ini adalah kelas penguasa, kelas yang memerintah, kelas yang menyebabkan relasi dengan massa ada gap, ada jarak yang besar. Kita kembali ke persoalan awal, yaitu negara dan elit. Negara dan elit. Daftar hadirnya saya coba pengen tahu yang ngantuk. Kalau Anda ngantuk nggak apa-apa kok, ini karena kuliah daring ya, nggak wajib amat sebenarnya ya. Anda nggak wajib amat untuk ini. Tiduran juga nggak apa-apa. Afrisal masih ngambil ya, kamu 2016 Afrisal ya. Rinto, Afifah, Elsa 2018. Elsa ada Elsa? Elsa ada Elsa? Nggak ada. Iya Bu. Ada. Dava ada ya Dava? Nggak, saya bukan. Iya Bu. Ya, oke. Elsa, Afifah, oke. Kalau kita bicara tentang negara dan elit, maka itu artinya apa? Kalau kita bicara tentang negara dan elit, maka kita bicara tentang kuasa elit menjalankan fungsi objektif negara. Kan itu kan? Kalau kita bicara negara dari perspektif elit, maka kita bicara masalah kuasa elit. Bagaimana elit-elit yang berkuasa, bagaimana elit-elit yang memerintah menjalankan fungsi objektif dari negara. Fungsi objektif dari negara apa? Ya, menciptakan akumulasi kapital. Terus apa lagi? Tidak. Fungsi objektif negara dalam perspektif kapitalis. Gimana? Menciptakan nilai lebih, ya tadi saya sudah kasih contoh ya, TKI. Negara pasti akan menciptakan kebijakan-kebijakan yang komodifikasi. Ada fenomena komodifikasi. Ya, barang-barang itu diciptakan untuk menghasilkan nilai pakai, dan nilai pakai itu pasti berbayar. Nah, gitu. Kalau Anda pengen duduk-duduk nyaman,
Ambil ngopi, datanglah ke kafe. Tapi kalau Anda pengen duduk-duduk nyantai, pakai angin, pas angin, datanglah ke warteg. Nah, itu ada beda. Ini komodifikasi namanya ya. Jadi ketika ada elit yang memerintah, lalu kita tetap berpedoman kepada perspektif Marxis, maka kita akan bilangnya gini aja, siapapun yang memerintah tetap negara itu akan dibuat menjadi ruangnya kekuatan kapitalis. Kapitalis itu macam-macam variannya ya. Terus berikutnya, saya tetap pakai dari Ralph Miliband. Ralph Miliband dan si Nico Polansas dia bilang perdebatan elit dan kelas itu menjadi perdebatan yang berlangsung sampai hari ini. Kita mau bilang elit atau kelas? Ini saya tanya pada Anda. Elit atau kelas? Si saudara nanya, saudara Dava, adakah saudara Dava, Mas Dava, Maulita Isnaini? Ada? Maulita masih bobo. Almas, Ainun, Almas ada Almas? Masih makan siang. Nur Ahni Istiqomalia. Halo. Internetnya agak stabil, mulai agak stabil. Oh, internetnya juga nggak stabil ya. Oke, internetnya lagi down juga, tapi nggak apa ya. Yang penting Anda sudah dapat PPT dan beberapa bahan pendukung. Saya hanya melanjutkan ini. Jadi bagi pembelajar ya, bagi kita semua ya, bilang perdebatan antara konsep elit dan kelas ini terjadi sampai sekarang. Ya, oleh karena itu kita harus sebagai peneliti mau gunakan apa ya, tergantung kebutuhan Anda. Kalau Anda mau elit ya nggak apa-apa, nggak ada yang marahin. Cuma ini tadi si Nico Polansas dan Ralph Miliband merasa nggak serem. Karena kenyataannya masyarakat sejak abad ke-18 itu cenderung bergerak ke masyarakat kapitalis, bukan masyarakat yang sosialis. Jadi ya tergantung argumentasi aja. Tapi karena yang kita bicarakan ini adalah aspek teorinya, maka saya harus menjelaskan kepada Anda tentang teori elit dan teori kelas. Bicara kelas berarti kita bicara tentang konsepsi atau pemikiran atau gagasan ide-ide dari kaum Marxis. Kalau elit kita bentuk dari perlawanan terhadap perspektif Marxis. Penolakan terhadap perspektif pluralis. Jadi kajian elit, kita belajar elit ini untuk menunjukkan kepada pembelajar atau ilmuwan Marxian bahwa teorimu tidak relevan, perspektifmu tidak relevan. Begitu juga ketika kita mengambil posisi perspektif elit, maka kita juga tidak setuju dengan perspektif pluralis. Ya. Perspektif elit menolak ini, perspektif Marxis dan perspektif pluralis. Itu yang perlu Anda pahami juga. Jadi di sini saya juga sudah menuliskan bahwa Marxisme adalah dunia yang benar, sudut pandang yang istimewa, gitu ya, merupakan bagian dari ilmu sosial. Ini yang penting, yang mengandalkan pada objektivitas. Namanya aja ilmu sosial, ilmu itu harus memuat nilai-nilai yang objektif dan bebas nilai. Nilai objektifnya ya bebas nilai. Ada pertanyaan? Ini dong? Enggak kan? Udah normal. Oke. Ya memang internetnya jongkok juga ya. Jadi apa? Internetnya jongkok. Jadi micro. Ya. Tidak tertangkap. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana kita bisa menerjemahkan isu-isu utama teori elit untuk Marxisme. Jadi maksudnya gini, apa yang kita akan lawan, apa yang akan kita bongkar kalau kita bicara teori elit, apakah benar teori elit itu mengkritik habis perspektif Marxis? Kita kan Anda sudah tahu ya, Anda sudah paham Mosca, Pareto, Michel, Weber, Domhoff,
Dong Hop, Mill, John Charles Wright Mills, ya, pakai S ya, ya J. Wright Mills. Ya, Anda sudah tahu semua di sini. Nah, apakah mereka benar-benar mengambil posisi yang berseberangan dengan kaum Marxis? Ya, Marxisme. Ya, siapa? Gramsci itu namanya siapa? Antonio Gramsci. Antonio. Kita ambil Ralph Miliband, kita ambil si Nico Ralph Miliband, ya, RM, Nico Polarsas. Mereka bilang masalah yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kaum elit memahami hubungan antara dunia politik dan sosial. Ini maksudnya. Apakah di sini mereka memahami hubungan politik dengan dunia sosial? Ini pertanyaannya apa? Ya, saya tulis itu. Jadi masalah utamanya adalah apakah kaum elit itu memahami hubungan antara dunia politik dan sosial? Jadi Polarsas ngajarin. Coba mahasiswa ilmu politik yang lagi kuliah teori politik, ajukan pertanyaan ini. Jika Anda baca teorinya Mosca, Pareto, Mises, Weber, Mills, John Hop, apakah Anda bisa menjawab pertanyaan ini? Bagaimana hubungan politik dengan dunia sosial? Gimana hubungannya? Pasti hubungannya adalah eksploitasi. Pasti hubungannya adalah dominasi. Jadi negara itu ada, katanya orang Marxis ya, negara itu ada adalah yang untuk mereka. Nah, ngapain kita menjelaskan pakai Mill, Mises, Pareto, Mosca, Weber, ngapain? Toh mereka menjalankan kekuasaannya itu kan untuk mereka sendiri. Nah, gitu. Jadi jangan dake-dake mengajukan pertanyaan siapa yang membuat keputusan, nggak usah, gitu. Karena mereka sebenarnya ingin melegitimasi tentang praktek-praktek dominasinya. Mereka ingin menjelaskan bahwa setiap kebijakan itu mengandung unsur eksploitasi atau penindasan. Nah, nanti kalau yang ini kan muncul teori kritis, critical theory, kan gitu kan. Nah, jadi saya ulangi lagi, kita jika mau menggunakan analisis elit, maka kita abaikan perspektif Marxis. Kita tetap berpegang teguh pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Mosca, Pareto, Mises, Mill, Weber, John Hop, dan lain-lain. Tapi kita juga harus tahu posisinya, gitu loh ya. Karena ketika kita menggunakan perspektif elitis, berarti kita mengingkari objektivitas dari fungsi negara. Kalau Marxisme kan jelas, dia memang ingin membongkar tentang fungsi-fungsi negara. Siapa pencetusnya? Orangnya bernama Karl Marx, adalah teoritisi kapitalis. Teoritisi kapitalis orangnya ini Karl Marx. Sehingga dia tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh teoritisi elit. Jadi Anda tahu ya bahwa persoalan antara Marxisme dan elitisme itu adalah persoalan hitam putih. Marxisme ini membongkar kebobrokan elit, gitu ya. Karena elit itu tidak lain adalah kelas dominan. Lalu tadi kita sudah, saya dari awal tadi sudah menyampaikan tentang ini, Gramsci, ya. Gramsci posisinya di mana? Gramsci itu tidak mengambil posisi di Mill, di Mosca, di Pareto, enggak. Dia cuma bilang gini, kalau kita bilang kelas dominan, kata Gramsci, ya berarti itu kan orang menafsirkannya ya, para pengikut Gramscian bilangnya ya itu elit. Yeah. Kelas dominan itu kan ada dalam suatu negara. Berarti yang kita bicarakan adalah elit. Elitnya siapa? Kaum intelektual. Anda itu adalah
kelas dominan. Tuntutan dari kelas dominan adalah menghasilkan perubahan. Itu tuntutannya ya. Kelas dominan itu harus bisa menciptakan perubahan. Oleh karena itu, kalau kita mau konsisten berdiri dalam posisi sebagai marxisme, maksiat, intelektual maksiat, maka Anda tetap harus menjadi kelas yang menghasilkan perubahan. Itu harus kelas menengah. Nggak ada namanya kelompok menengah. Kelompok menengah itu ada untuk konsumsi. Konsumsi apa? Konsumsi dari produk-produk kapitalis. Tapi kalau namanya kelas menengah, menghasilkan perubahan. Ini sudah dilakukan dan dipraktekkan oleh Gramsci. Dia dalam usia sangat muda keluar masuk penjara karena dia mengkritik kebijakan Mussolini yang sangat fasis. Fasis itu ngeri ya, super totaliter. Kayak dewa, fasis itu ya. Ya kayak Fir'aun itu. Dia sudah menyamakan diri kebijakan itu dianggap penting, sakral, ya semua atas masyarakat, tapi nggak ada yang masuk ke masyarakat, semua adalah untuk kelompoknya dia. Jadi analisis kelas dominan dari Gramsci yang ingin saya jembatani kepada Anda adalah di sini. Anda sebagai kelas menengah masuk pada kelompok intelektual, itu fungsinya Anda harus mampu melakukan perubahan. Ini ya, karena kelas menengah itu memang mempunyai visi misi yang ke arah sana. Tapi kalau Anda sudah menempatkan diri sebagai kelompok menengah, ya udah pasti Anda menjadi konsumen sejati dari produk-produk kapitalis. Di sini kita kan ada kelas dominan, kita ada. Siapa itu? Kelas menengah. Kelas dominan kita bukan elit, tapi kelas menengah. Tapi ini sering diledeki menjadi kelas konsumsi, kelas yang mengkonsumsi barang-barang produk kapitalis. Sehingga di Indonesia relatif tidak ada yang berpikiran kritis. Ya kalau ada berpikiran kritis ya akan dicaplok oleh kelas dominan, ditundukkan oleh kelas dominan. Ya seperti itu. Oke, saya lanjut aja. Jadi kalau saya sekali lagi tekankan pada Anda, kalau kita ingin menggunakan analisis elit, ya gunakan analisis elit, tapi Anda harus tahu historinya. Saya menggunakan teori elit dalam skripsi ini karena saya melihat fenomena apa? Anda jelaskan. Karena saya melihat bahwa ada segelintir orang yang memerintah dan membuat kebijakan yang selalu menguntungkan kelompoknya, bahkan juga mengangkut kaum intelektual di kampus untuk masuk gerbongnya. Nah, ini kan yang disebut dengan fenomena oligarki. Tetap membutuhkan kehadiran kaum intelektual untuk legitimasi. Gramsci sekali. Intelektual di kampus semua dijadikan mulai dari rejimnya Soeharto. Ya, intelektual yang pintar, yang kritis, semua dijadikan think tank. Orde Baru mengandalkan pada kekuatan CSIS, lalu kita membentuk ICSMI, CSIS, Center for Strategic International Studies. Dia berkedok di sini. Berkedoknya ini, International Studies. Ini kedok aja. Pusat kajian-kajian internasional. Ini kedok, ya. Ada ideologi di sini yang bekerja. Ya, Anda bisa cari sendiri. Lalu kita buat tandingan, ICSMI, intelektual apa sih? Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah, Cendekiawan Muslim Indonesia. Terus, wah macam-macam ya. Sekarang ICSMI, terus ada apa lagi? Nah, Anda tahu lah. Seperti itu ya. Banyak sekali ya. Ini apa artinya ya? Jadi kalau kita pakai perspektif Gramsci ya, yang dibangun oleh Gramsci, meskipun Gramsci tidak pernah nulis buku, tapi dia nyeplos di sini. Dia nyebut di catatannya itu, ya, di notebooknya itu ya, di block note-nya itu ya, kelas dominan, dia marah-marah itu Mussolini dan sebagainya. Wah, itu Mussolini menyelenggarakan kepentingan rakyat, semua ideologinya disebarkan ke rakyat supaya dia mendapat dukungan mayoritas dari yang diperintah. Jadi
kalau ada yang melawan kelas dominan maka risikonya dipenjara, dibunuh dan sebagainya. Ini. Jadi kelas dominan ini bisa memperoleh legitimasi bahasanya Gramsci karena dia menggandeng kaum intelektual. Ini yang menjadi senjata ya semua rezim yang ada di dunia merekrut intelektual untuk masuk ke dalam sistem penyelenggaraan negara, masuk ke dalam negara, masuk ke dalam kekuasaan negara. Intelektual, masa intelektual, ini kalau kita pikir ya, kan aneh ya, masa intelektual masuk ke istana, gitu kan? Intelektual kan kerjanya apa? Satu, berpikir kritis, gitu kan? Kedua, melakukan perubahan politik. Ketiga, membuat masukan-masukan untuk pemerintah, tapi bukan pelaku. Nah, gitu loh maksudnya. Tapi ternyata kaum intelektual ini di zaman Orde Baru sudah mulai direkrut untuk memberikan kontribusi pemikiran, menyusun rencana pembangunan Indonesia dan sebagainya. Apa yang terjadi? Nah, ternyata bagi Gramsci, kalau kita pakai Gramsci, ternyata kaum intelektual ini kategorinya adalah elit, ya, elit strategis, ya, yang dia menjadi energi bagi pemerintah untuk memperoleh legitimasi. Ya, nah ini nanti kalau kita bahas lebih lanjut, ya kaum intelektual itu ya kita sebut yang disebut oleh Pak Fedi Hadis dengan oligarki. Sebenarnya istilah pertama oligarki siapa yang menyampaikannya? Ya si Michel. Oh iya sih, the iron law of oligarki kok jadi saya lupa. Fedi kan? Iya, the iron law of oligarki. Hukum besi oligarki. Hukum besi oligarki apa? Ya elit. Elit kelas dominan. Jadi nggak usah nanya-nanya lagi. Elit pemerintah nggak usah tahu elit gitu loh ya. Jadi memang kalau kita lihat bahwa pemikiran kaum Marxis, teori-teori Marxis itu to the point, nggak bertele-tele. Tapi kalau teori elit ini bertele-tele. Nah, gitu. Ini bertele-tele. Nah, ini maka dibilang kata si Nikos Moransas ya di bukunya tentang political power and social classes, dia bilang analis elit ini terlalu sopan ketika melakukan analisis gitu ya. Terlalu sopan, konsepnya terlalu lembek, ya. Harusnya kamu harus bisa tunjuk, kata si Nikos Moransas, harus jelas. Kamu bilang kelas dominan itu siapa? Ya kapitalis, nah gitu loh. Jangan terlalu lembut kamu dalam analisis, jangan terlalu sopan dalam analisis. Gitu ya, karena kamu adalah intelektual, kamu adalah ilmuwan yang tergabung dalam dalam disiplin ilmu yang namanya ilmu sosial. Jadi jangan sopan-sopan. Gitu. Ini tidak cuma sopan, terlalu sopan, halus. Nah, ya dengan ini maka si Nikos Moransas dia mulai mengajak kita semua, ya, dalam analisis politik. Tidak lagi pakai konsep yang normatif, sistem politik, tapi harus menggunakan konsep negara. Karena negara adalah menjalankan fungsi yang seharusnya objektif, bukan subjektif. Oke, ada pertanyaan? Ya, gitu. Logikanya nyambungnya di situ. Ya. Jadi kalau kita bicara elit, ya otomatis kita akan masuk ke Gramsci, gitu ya. Karena bagi Gramsci kelas dominan itu tidak bisa memperoleh legitimasi jika dia tidak melibatkan kelas intelektual. Dibagi lagi nanti jadi kelompok organik dan anorganik ya. Bukan pupuk organik dan anorganik ya. Jadi istilahnya Gramsci sendiri ya. Ya kelompok kekuatan organik ini yang pemikir-pemikir taktis, kritis, strategis gitu ya, yang punya idealisme, ingin mewujudkan kesetaraan, yang ingin mengakhiri segala bentuk penindasan, bohong atau benar, bohong. Tapi mereka dibohongi nggak berasa, karena apa? Karena mereka bekerja berada dalam suasana yang hegemonik. Suasana hegemonik itu kalau dalam bahasa Indonesianya tuh guyub gitu loh ya.
Nah, dijajah tapi nggak berasa dijajah gitu. Yang penting makan, minum bersama, guyonan, sepedaan, itu padahal dijajah gitu ya. Itu namanya hegemoni. Kita masuk dalam suatu ranah budaya. Nah, kalau ranah budaya itu kan nyaman ya. Nggak ada istilah kasar gitu ya, nggak ada marah-marah, nggak ada bentak-bentak, nggak ada penggunaan kekerasan. Ya, kalau kita sudah dihegemoni oleh suatu ideologi, kita itu tidak ada unsur-unsur praktek kekerasan, nggak ada. Semua lembut, diterima oleh nalar. Nah, ya, ini yang dibayangkan oleh si Gramsci. Jadi Gramsci itu juga heran, kenapa orang-orang di Italia itu sudah diperintah oleh Mussolini kok diam aja gitu ya? Kok nggak ada yang berontak, nggak ada yang mengadakan revolusi dan sebagainya? Karena diperintah dikendalikan oleh ideologi yang bersifat hegemoni.